Selamat pagi buat semuanya. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Saudaraku yang hadir pada kesempatan ini, ada nggak di antara kita yang merasakan hari ini sepertinya atau hari-hari belakangan ini merasa sepertinya lonely lah atau sendiri gitu. Kayaknya nggak ada yang peduli dengan saya gitu. Biarlah saya kasih judul firman Tuhan hari ini, yaitu aku tidak sendirian, aku tidak sendirian. Jadi pada waktu seseorang dalam tekanan hidup seperti sekarang ini, misalnya waktu sakit keras, sedang dalam kesulitan keuangan yang besar sehingga kebutuhan tidak bisa dipenuhi, maka kita seringkali merasa seperti sendirian. Tidak ada yang peduli sama saya atau yang mengerti terhadap saya atau terhadap kita. Keadaan itu sepertinya di mana hanya kita aja yang menanggungnya gitu. Karena kita sepertinya nggak bisa menanggung penderitaan itu ya. Jadi cerita seperti ini juga dialami di Alkitab, ada juga saudaraku. Dialami oleh Marta karena saudaranya tidak peduli atas kesulitan yang dialami pada waktu melayani Tuhan Yesus. Di Lukas 10 ayat 40 dia berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu ciri khasnya ya. Kita lihat. Ngeluh. Juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu menghadapi badai, pada waktu akan menyeberang danau ke seberang sana ya. Di Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah itu ciri khas orang yang merasa tidak dipedulikan oleh orang lain, tidak dipedulikan oleh pembimbingnya, mungkin oleh gereja pada waktu dia mengalami tekanan hidup. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, saudara boleh buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, dia berkata demikian saudaraku. Ini perlu kita ikuti apa yang Tuhan mau. Firman-Nya berkata 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudaraku, di waktu ini banyak orang mengerang atas tekanan ekonomi sehingga kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi. Ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan, saya melihat. Anak-anak Tuhan mengurangi bahkan menyetop persembahannya atau perpuluhannya yang harus diserahkan kepada Tuhan. Bagaimanapun juga gereja perlu pembiayaan atas pelayanannya, jadi dia agak terganggu juga ya. Saya mohon kepada saudaraku, tolong mic-nya di mute dulu ya. Hari ini mungkin ada yang lagi menangis dan berkata kepada Tuhan di hati kita, bilang gini, Tuhan, apakah engkau tidak peduli bahwa aku ditinggalkan sendirian? Nggak ada yang datang ke rumahku, nggak ada yang memperhatikan aku. Mereka sibuk bahwa juga mungkin aku akan bangkrut karena nggak ada pendapatan. Mungkin juga ada kata bahkan aku akan binasa. Jangan salah tafsir saudaraku. Dan jangan salah duga.
tentang kepedulian Allah atas kita sebagai anak-anaknya. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Tuhan ingin Anda, firman-Nya tadi yang kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7, bahwa Tuhan ingin Anda menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Tidak sebagian, tapi semuanya. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil. Mari saudara-saudara sama-sama pagi hari ini kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Ayat tadi yang kita baca adalah permintaan Allah untuk kita untuk menyerahkan masalah atau beban seluruhnya kepada Allah. Biarlah menyerahkan kepada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran kita itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan di GKKD Revival. Untuk selalu datang ke kaki Tuhan. Mengapa demikian? Pasti pertanyaannya gitu. Karena Allah kita sangat memperhatikan kita. Ia mau memelihara kita semuanya ini. Buktinya adalah Allah telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai tebusan semua masalah itu. Jadi pada waktu Anda mengalami kesulitan seperti sekarang ini, Allah ingin Anda percaya kepada pemeliharaan Allah. Anda tidak akan pernah sendirian. Allah menyertai Anda. Jadi jangan takut. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Dia akan menjaga Anda selama sisa hidup Anda hari ini. Anda tidak pernah sendirian. Selalu diperhatikan. Ayat terakhir yang saya mau bacakan kepada saudara sekalian adalah di Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu, yang memelihara gereja kita di Semarang dan di luar kota. Di dalam rumah tangga kita, di semua satelit yang ada. Mari kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku.